bener kan kata orang, kalau lu stand up pertama lu nggak lucu, 2 kali coba nggak lucu, lu jangan trauma. Kalau tampil kayak gitu lu jangan trauma, karena yang harusnya trauma penonton ngeliat lu takut kan, ini orang nggak lucu-lucu nih gitu. Nah gue coba terus akhirnya puji Tuhannya di Januari itu gue menemukan apa kliknya, menemukan akhirnya berhasilnya ketawa pertama di Januari. Oke, pajak. Feelsnya apa? Waduh. Ketika lu kan selama 6 bulan nyoba terus nggak dapet ketawa, dan baru dapet ketawa pertama lu ada di 6 bulan. Iya. Feelsnya apa? Wah itu sih gila sih, maksudnya kayak bener-bener apa ya, gue dulu sempet ngerasa kayak anjir gue kayaknya nggak akan bisa deh di stand up gitu, maksudnya bahkan untuk mendapatkan tawa aja susah banget gitu. Akhirnya gue bisa mendapatkan tawa di Januari itu gila sih rasanya. Itu bener-bener kayak anjir, lu rasa apa, lelah lu, rasa capek lu, rasa terpukul lu selama ini, terus rasa perjuangan lu tuh terbayar semua gitu. Bayar. Dari situ bener-bener wow, puas banget, semakin cinta lagi sama seninya. Oh Gitu, semakin gua anjir enak banget nih gitu. Akhirnya gua sampai sekarang lah berjalan gitu. Mungkin sebenarnya ini udah pada tahu kali ya, brosis. Cuman maksudnya karena ini segmen baru, sebenarnya ada yang mau tanya, stand up itu apa sih sebenarnya? Oh, jadi stand up itu sebenarnya adalah sebuah profesi yang apa ya, yang intinya ngelawak sih. Tapi keunikannya dia sendiri. Terus udah gitu, yang paling penting poinnya adalah materinya tuh original. Itu yang paling penting. Itu yang ngebedain stand up dengan yang lain. Karena yang lain formatnya ada yang grup, ada yang apa mungkin formatnya sketsa, ada yang formatnya yang lain-lain. Ini secara format dia sendiri. Nah sendiri itu ngelawak sendiri itu ada beberapa jenis juga tuh. Ada yang pertama misalnya one man show Ya. tuh dia kayak Rowan Atkinson zaman dulu gitu, sebelum dia jadi Mr. Bean. Nah itu one man show. Ada juga monolog. Monolog itu titik beratnya di pertunjukan satu orang yang bercerita lah intinya, bukan pure 100% titik beratnya di komedi. Monolog itu contoh Indonesia yang paling edannya Mas Butet, monolog. Butet Keparaja. Betul. Nah terus yang ketiga yang buat dia unik secara komedi itu adalah dia sendiri dan material original. Yang membedakan dengan joke telling, kalau kayak dulu almarhum Taufik Sapalas gitu di Trans, itu namanya joke telling. Dia menceritakan jokes yang memang sudah ada di masyarakat. Betul. Sedangkan kalau stand up, lu menyampaikan materi original, yang memang lu bikin original gitu. Kalau yang udah yang gue dengar baik di TV ataupun apa, materi stand up tuh rata-rata adalah satu keresahan dalam diri lu ya. Betul. Apapun itu. Keresahan tuh dari gini, sebenarnya banyak yang bisa artiin keresahan tuh kayak kesel gitu ya. Sebenarnya nggak harus kesel. Keresahan tuh titik poinnya adalah point of view. Point of view ketika lu melihat sesuatu aja. Lu ngelihat kayak misalnya nongkrong di kafe gitu. Point of view lu dengan gue pasti beda. Karena mungkin pada saat itu lu lagi nggak ada duit, anjir gue udah cek tapi mahal banget. Sedangkan gue posisinya misalnya gue lagi banyak duit, wah enak nih akhirnya ya nongkrong tempat kayak gini mah biasa lah buat gue gitu. Itu kan baru dari satu sisi soal finansial doang. Point of view udah beda banget. Angle komedinya bisa beda banget dong. Nah itu keresahan tuh intinya di point of view. Dari angle lo maupun angle gue. Betul. Ya. Walaupun membahas satu hal yang sama, tapi point of view bisa kaya banget. Itulah kenapa kalau di kompetisi rata-rata temanya ditentuin. Sebenarnya nggak masalah tema ditentuin, tema cinta dengan jumlah peserta 50, lu bisa mendapatkan 50 point of view yang berbeda kok. Walaupun mungkin dengan angle yang sama, kayak misalnya jomblo ya banyak yang jomblo, tapi jomblo versi lu kan beda dengan jomblo versi lain. Makanya kunci utamanya otentik dan original. Gitu. Berarti kayak galau pun bisa jadi materi ya, kalau keresahan lu galau. Betul, apapun. Lu seneng pun bisa jadi materi. Oke, kalau dalam stand up sendiri ada karakteristiknya nggak sih? Maksudnya kayak
kayak ya kita balik lagi contohnya adalah Suci karena Hmm. kita sama-sama lalu di bulan suci, gue Ya. pernah ngegarap Suci. Ya. Kan kalau nggak salah si siapa G ya, Hmm. dia tuh kayak apa sih, atraktif tuh di Act out, panggung. act out. Ya. Ya. Itu kayak itu karakteristik ya. Ya, Jadi ada gini, berapa kalau di sana? Kalau karakteristik stand up itu sebenarnya bisa dibagi 3 ya. Karakteristik komika yang sudah ternama tuh biasanya karakternya tuh hidupnya bahagia. Kalau yang baru mulai biasanya Oh, butek, butek, buteknya macam-macam ya. buteknya macam-macam. Pokoknya yang datang ke open mic kalau karakternya yang baru mulai itu biasanya pakaian yang kucel, terus nggak pesen apa-apa. Nggak itu karakter kalau. Tapi kalau nggak, jadi gini itu namanya persona sih. Iya. Persona. Oh iya, persona. Oke. Persona itu sebenarnya adalah kaos yang lu mau pakai ketika membahas sebuah materi. Ini agak serius pembahasan ya, karena banyak yang salah, His. Salah persepsi. Salah persepsi. Orang kayak, wah gue pengen ngobrolin stand up nih, bayangan orang lucu, padahal ngobrolin komedi semua. Kalau kita membahas komedi itu tuh nggak lucu, serius banget. Lucu itu adalah produk komedinya. Roda. Ya. Ketika lu ngebahas materi, ketika lu coaching itu kok nggak lucu sih? Gue pernah beberapa kali dia jadi coach buat kantor gitu ya, karena mereka mau ada kompetisi stand up, gue nge-coach. Mukanya pada jidatnya mengkerut semua karena gue paksa untuk serius dan mereka kaget, kok kita nggak lucu-lucu ya ini ngerjain, maksudnya kok nggak suasananya nggak lucu ngerjain komedi. Malah serius. Malah serius ya, karena komedi itu sebenarnya hal yang sangat serius. Itu yang orang nggak tahu gitu. Ketika sudah disampaikan menjadi pertunjukan itu baru lucu, tapi di belakangnya wow, lo tidak lihat bahwa semua stand up itu kalau bikin materi kami stres, apalagi sudah bikin materi susah-susah tidak lucu. Dan apalagi kalau ditentukan temanya. Nah, Persis. itu. Nah, balik lagi tadi masalah karakter apa persona. Nah, persona itu kalau lu dalam membuat materi, point of view tadi, mencari point of view itu cara membantunya adalah dengan lu pakai persona. Point of view itu kayak baju yang lu pengen lu pakai, kayak misalnya oke tadi membahas kafe. Persona yang pengen gue bingung nih mau bahas dari mana, biasanya kan kayak gitu ya kalau awal-awal gitu, maksudnya lu masih belum tahu gimana cara membuat materi. Nah awal-awal tuh paling gampang adalah yang coba lu bahas dari sisi yang lu banget, kayak misalnya wah ya tadi finansial, lu dari kacamata finansial, oke, gue orangnya nggak terlalu kaya nih gitu, gue nggak kaya, artinya lu secara tidak langsung menggunakan baju lu sebagai orang yang nggak punya duit. Itu persona tuh. Oke, iya. Atau yang kedua misalnya lu melihat dari sisi keindahan tempatnya misalnya. Iya. Itu lu melihat dari sisi arsitektur atau layout gitu. Nah, itu jadi menjadi tempatnya yang itu menjadi baju yang lu pakai dalam membahas itu. Nah, kalau act out tadi, kalau G kayak tadi, act out tuh sebenarnya kalau G itu lebih ke, karena dulu dia salah satu yang memang sangat outstanding ya act out-nya gitu, dibanding yang lain, jadi dia kayak menempel gitu. Oh gini act out-nya keren banget. Sebenarnya itu bukan personanya dia, tapi dia mendeliver materi dengan act out gitu. Berarti bisa gue bilang bahwa maksudnya itu nyamannya G. Iya. Supaya materi yang dia sampaikan terdelivery dengan baik. Oke. Karena ada yang verbal juga nggak terlalu act out, tapi lucu-lucu juga gitu, misalnya Gilbas. Oh iya. Calontong dengan kemampuan verbalnya. Nah itu, jadi act out itu sebenarnya bukan karakter, tapi lebih ke delivery-nya gitu, delivery materinya gitu, dengan cara act out, dengan cara verbal. Dan G juga kalau masalah kayak gitu, teknik delivery ya, teknik delivery itu nggak bisa satu orang hanya mengandalkan satu. Pasti mereka kalau lu nonton sebuah performance ya pasti ada campuran banyak teknik gitu. Jadi gitu proses. Kalau lo sendiri kan kayak apa karakteristiknya kalau untuk lo stand up ya. Kita bicara stand up. Begitu lo stand up, lo lebih kemana? Kalau gua lebih ke verbal. Karena gua nggak bisa act out. Act out tuh gimana ya? Susah loh act out tuh kalau menurut gua ya. Tapi ada orang yang kayak gitu, gua nggak susah verbal, gua lebih ini act out gitu. Begitu dia act out baru keluar. Iya, Arif Alfiansyah misalnya, kalau act out tuh lebih tambah edan lagi gitu. Ya, itu tipe-tipe sih ya. Karena emang basically pecicilan kali orangnya gitu.
Kalau gue memang nggak pecicilan gitu, gue lebih emang anteng, cool, saling ngomong minjem duit. Cool sih. Cool, apalagi kalau sama cewek gue nggak banyak ngomong. Lagi flat, ya tiba-tiba ada berita. jadi gitu proses, maksud gue, siapa bilang bahwa komedi itu gampang? Gue bisa bilang gitu kan, iya. baik mulai dari stand up komedi sampai pelawak Semua ya ya. kan. Komedi itu justru adalah sesuatu hal dan kalau gue boleh dibilang bahwa pilihan profesi yang sangat sulit. Kalau lu- bisa jangan lah. Anda yang nonton jangan jadi stand up, Anda- jangan jadi pelawak. Anda cukup jadi penonton. Ya, pekerjaan kami semakin tipis kalau makin banyak yang Gue baru ikut. mau ngomong. Selain susah, lahan mereka semakin tipis. Iya, biarlah kami aja udah. Ya, udah. Kalian kerja di brand, kerja di perusahaan-perusahaan besar. pakai Kalian yang ngundang kami, Ya, yang ngundang Reno dan kawan-kawan. itu udah. Fokus aja di sana. Jadi bos pakai kami. Terus, nah, gue ada lagi nih, maksudnya ada satu yang dari zaman di Kompas TV Suci muncul hingga detik ini nih Reno, kita ngobrol. Gue tuh ada di benak gue ada pertanyaan bahwa apakah seorang pelawak bisa jadi stand up komedi dan sebaliknya apakah seorang stand up komedi bisa jadi seorang pelawak? Ini nih masalah istilah nih ya. Sebenarnya gini, di kita tuh kan kadang-kadang suka banyak terjebak sama istilah yang salah kaprah. Ya. Di Indonesia ya, banyak istilah yang sudah common tapi sebenarnya itu tidak tepat banget menggambarkan situasinya. Ada dikotomi waktu itu, anjing bahasa gue dikotomi. Gini-gini pernah sekolah. mantan pengguna narkoba pun bahasa juga keren. Nah, apa namanya? Ada dikotomi dulu bahwa stand up comedian itu tidak sama dengan pelawak. Ada pelawak, ada stand up comedian. Sebenarnya sama. Pelawak itu kan bahasa Indonesia dari komedian. Kan? Di luar tuh ya komedian, mau lu bentuknya stand up comedy, mau lu bentuknya comedy group, mau lu bentuknya improv comedy, they all called comedian. Indonesia pun seharusnya seperti itu menurut gue ya. Tidak dibedakan antara pelawak, dulu pelawak apa stand up comedian gitu ya. Selama lu memang profesional sebagai penghasil komedi untuk hidup ya, profesi ya, berarti ya lu adalah pelawak. Mau lu mau lu stand up, mau lu main grup, mau lu apa ya, lu selama itu ya lu tetap pelawak di Indonesia gitu. Tapi kalau dari sisi yang membedakan tadi yang gue bilang di awal, ya alirannya aja yang beda gitu. Pelawak itu ada pelawak tradisional yang main kayak apa namanya ludruk gitu-gitu, ada Toprak. yang ketoprak, ada pelawak grup modern, model-model warkop, bagito, pelopornya gitu zaman dulu, sampai ke yang terakhir ada bajai, ada yang lain-lain lah, sampai ada pelawak tunggal kayak model joke tellingnya almarhum Tommy Safalas, ada stand up comedian gitu. Tapi semua himpunannya adalah pelawak gitu. Bahkan kan kita sudah masuk di ini, stand up comedy itu sudah tergabung di PASKI, Persatuan Artis Seni Komedi Indonesia. Sudah masuk lah ya? Sudah masuk. Itu artinya tidak ada lagi tuh sebenarnya dikotomi antara lu pelawak apa stand up comedian. Semua sama. Ya kita pelawak, Komedi lah. komedian gitu kita. Payungnya komedi. Betul. Nah kalau ya istilahnya gue sama lo ini kan ada apa namanya satu seumuran lah. Buat. Berarti karena yang mau gue sampaikan adalah berarti kita sama-sama pernah nonton Sri Mulat. Oh iya dong, pasti dong. Sri Mulat, Nebroensis. Kalau yang belum tahu Sri Mulat, Anda milenial tidak tahu Sri Mulat ya. Nah. Gue lucu kemarin, bahkan jangan dipotong ya. Bukan Sri Mulat. Jadi gue ngejok nih, ada project pop bintang tamunya. Lu tau Diki Divi kan? Iya. Dia punya asisten nih, masih muda. Lihat project pop kan kalau perform tuh kan pakai seragam Iya, keren-keren iya, gitu. Nah, itu siapa? Dia asisten aku. Itu siapa ya? Kok itu project pop siapa? Wah, ini sama kita. Wah, lu gak tau project pop lu. Anak milenial iya. Jangankan Sri Mulat, project pop aja. Nebroensis. Buat anda yang milenial, silakan searching di Google atau YouTube Sri Mulat. Tuh. Nah, yang gue mau tanyain gini sekarang.
kalau kita nonton Sri Mulat openingnya Hmm. biasanya kan ada yang sendiri. Ya, Nah itu termasuk stand up komedi kah atau emang gimana? kalau itu gini, kayak misalnya pas segmennya Topan Lesus dulu ya, Ya. kita selalu duluannya Lesus dulu gitu, atau Topan dulu yang maju, atau Mami. opening banget Mami gitu kan. Kalau kita bedah secara materi, kalau gue nggak salah ingat ya, sebenarnya materi yang disampaikan kadang-kadang ada stand up-nya juga, karena wah gini nih, misalnya dia paling sering kan jadi pembantu. Awal-awal pada Iya, desa betul, korban, betul. wah gini kalau jadi pembantu nih kerjaan nggak kelar kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya itu tuh dari sisi sudut pandang pembedahan materinya itu masuknya stand up. Stand up ya? Betul, karena dia kan keresahan dia sebagai pada saat itu berperan sebagai pembantu dong. Nah cuman yang jadi masalah seringkali menggunakan jokes-jokesnya atau materi-materi yang disampaikannya itu materi yang memang sudah menjadi lawakan yang ada di masyarakat gitu. Jadi anekdot gitu. Nah itu menjadi tidak stand up karena nggak original. Iya, iya. Tapi apakah mungkin ketika monolog itu dalam Sri Mulat itu pernah stand up? Ya mungkin aja kalau memang kita bedah dan memang ternyata materi yang dibikin beneran dari orang yang itu ya. Kita kan nggak tahu. Siapa tahu memang materi yang anekdot yang selalu dibawain Sri Mulat ternyata memang dibikin oleh Mas Mami gitu. Kita nggak tahu kan. Kalau itu berarti memang dia stand up sebenarnya. Tapi ketika orang selanjutnya yang membawakan materi yang sama itu udah nggak stand up. Itu jadi kayak monolog aja gitu. Oh. Atau joke telling. Tapi dalam sebuah bungkus utama drama komedi ya jatuhnya kayak gitu kan. Kalau apa Sri Mulat kayak dulu kan jatuhnya drama komedi ya. Iya. Drama komedi, sketsa drama komedi gitu. Jadi yang gue pernah tonton nih kayak gitu, Sri Mulat, terus apa Jayakarta, Jayakarta, gitu iya. kan. Kadang-kadang mereka nongol duluan. Ya. Bahkan sampai OVJ pun menggunakan format yang sama. Oh iya, OVJ iya, opening gua juga pernah selalu lihat, pasti gua pernah satu sendiri, orang. seorang sendiri dulu ya. Cuman makin kesini ya kalau kita berbicara soal OVJ agak udah mulai kurang. Nah, itu apa kalau nah itu kadang-kadang juga apa banyak yang nggak fair juga sih bilang kayak misalnya wah sekarang ini nggak lucu ya, lucuan yang itu, lucuan yang ini, kamu bandingkan antara antara komedian pelawak gitu ya. Menurut gua sih semua komedi, semua lawak itu lucu bro. Cuman yang kalau nggak lucu tuh memang nggak pas sama selera kita aja. Bukan berarti memang nggak lucu, semua itu kalau memang sesuai marketnya pasti lucu kok gitu. Kayak bisa siapa ya, Mr. Bean mungkin pasti ya, yang selucu itu pun ada orang yang bilang gue nggak lucu Mr. Bean gitu. Iya. Bukan berarti Mr. Bean yang nggak lucu, tapi memang selera lu nggak pas gitu. Kayak musik aja, lu musik nggak bisa memaksakan musik rock lebih baik dari musik rock tuh, pokoknya musik lebih keren daripada musik jazz, nggak bisa kan. Musik jazz, musik lebih keren daripada dangdut, lu nggak bisa. Tapi di marketnya masing-masing mereka the best. Kayak dulu penyanyi dangdut di acara dangdut udah pasti dipuja ya. Pemain jazz di acara jazz udah pasti dipuja gitu. Intinya ketemu market lu aja. Gitu, Pak.